Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham besar ini ternyata bisa balik modal 100% hanya dari dividen. Bukti nyata sejak tahun 2015 sampai 2024. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah saham PTBA ini layak untuk melakukan dividen investing? Kita akan membahasnya pada video kali ini, tentunya mengacu pada data histori yang sudah pernah terjadi. Ini merupakan informasi dari dividen per share PTBA sejak tahun 2015 sampai tahun 2024. Untuk data ini, saya ambil dari aplikasi Stockbit. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya. Bisa saja ada salah hitung atau salah input. Total dividen per share yang sudah dibagikan PTBA berdasarkan rekapan ini adalah Rp4.139 per lembar saham sejak tahun 2015 sampai tahun 2024. PTBA juga sangat konsisten membagi dividen setidaknya berdasarkan tahun saat video ini dibuat. Nah, apabila kita melihat growth-nya, ini merupakan growth dari tahun ke tahun. Dari tahun 2015 ke tahun 2016, dividen per share-nya turun sekitar 11%. Turun lagi 1% di tahun 2017, naik 12% di tahun 2018, naik 7% di tahun 2019, turun 4% di tahun 2020, turun 77% di tahun 2021, naik signifikan 822% di tahun 2022, naik lagi 59% di tahun 2023, dan turun 64% di tahun 2024. Dari data ini bisa kamu lihat, sejak tahun 2015 sampai tahun 2024, PTBA memiliki growth dividen per share yang cukup fluktuatif. Pernah naik 822%, tapi pernah juga turun mencapai 64 dan 77%. Artinya, kenaikan dan penurunan dividen per share-nya bisa dikatakan cukup lebar dari aspek range-nya. Pernah 1094, tapi pernah juga hanya 75 per lembar saham. Nah, sekarang mari kita lihat apabila kita mengasumsikan punya PTBA sebanyak 100.000 lembar saham. Ini merupakan dividen yang akan kamu terima. Di tahun 2015 adalah 32 juta, 2016 28 juta, 2017 28 juta, 2018 31 juta, 2019 33 juta, 2020 32 juta, 2021 hanya 7,4 juta, 2022 68 juta, 2023 109 juta, dan di tahun 2024 39 juta. Totalnya sejak tahun 2015 hingga 2024, nominal dividen yang dibagikan adalah 413 juta. Nah, dari data ini kamu harus lihat bahwa PTBA ini memiliki angka dividen per share yang fluktuatif, sehingga nominal dividen yang kamu terima bisa sangat tinggi, bisa juga sangat rendah. Pernah mencapai 109 juta di tahun 2023, tapi pernah juga hanya 7,4 juta di tahun 2021. Sehingga apabila kamu harap balik modal dari dividen untuk saham ini, memang ada tahun di mana dividen per share-nya besar, tapi ada juga tahun di mana dividen per share-nya sangat kecil. Nah, kita asumsikan kita membeli PTBA di harga Rp4.000. Angka ini juga bisa dikatakan cukup konservatif mengingat merupakan range angka harga saham yang cukup tinggi untuk PTBA. Itu artinya untuk mendapatkan 100.000 lembar saham, kita membutuhkan uang senilai Rp400 juta. Nah, dari simulasi ini sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, total dividen yang dibagikan mencapai 413 juta apabila kita memiliki 100.000 lembar saham. Itu artinya kita sudah balik modal 103,5% untuk saham PTBA ini dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi ingat, ini data di masa lalu. Di masa depan bisa saja lebih cepat, bisa juga lebih lama. Karena berhubung di tahun 2023 dan tahun 2022 bisa kamu lihat nominal dividen per share-nya melonjak signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga hal itulah yang mempercepat proses balik modalnya. Tapi apabila di tahun ini angka dividen per share-nya hanya biasa-biasa saja, katakanlah di angka 20-an sampai 30-an juta, tentu untuk balik modalnya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Itu merupakan hal yang harus kamu pertimbangkan. Mengingat PTBA ini merupakan saham batubara yang memiliki kecenderungan kinerjanya cukup fluktuatif tergantung kepada harga batubara dunia itu sendiri. Ini merupakan historical harga saham PTBA sejak tahun 2015 hingga tahun 2025.
Bisa kamu lihat di sini, harga sahamnya pernah berada di atas Rp4.000 pada tahun 2018 sampai 2019 dan juga pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Tapi pernah juga berada pada angka di bawah Rp2.000, yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2016 serta pada tahun 2020. Itu artinya untuk asumsi yang kita gunakan tadi dengan harga Rp4.000 cukup konservatif karena kita menggunakan angka yang berada pada range harga tertingginya. Tapi apabila kita menggunakan angka pada harga yang cenderung lebih rendah, tentu saja hasil balik modalnya akan lebih maksimal. Ini contohnya, misalnya kita gunakan harga saham Rp3.000. Itu artinya kita menggunakan harga saham yang lebih rendah dari sebelumnya. Nah, balik modal kita sudah menjadi 138% dari yang awalnya tadi 103%. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dengan mendapatkan lembar saham yang sama yaitu 100.000 lembar saham, modal yang kita keluarkan 100 juta lebih rendah yaitu hanya 300 juta saja jika dibandingkan sebelumnya yang mencapai 400 juta. Alasannya sederhana, karena harga beli kita lebih rendah. Itu merupakan salah satu poin yang harus kamu lihat apabila kamu ingin mengumpulkan lembar saham. Semakin rendah harga saham, maka semakin rendah juga modal yang kamu keluarkan untuk memperoleh lembar saham yang sama banyak. Ingat, lembar saham yang sama banyak bisa kamu peroleh dengan harga yang lebih rendah apabila harga sahamnya mengalami penurunan. Nah, ini merupakan sekilas tentang kinerja PTBA dari aspek labanya. Itu artinya untuk tahun buku 2024 yang akan dibagikan di tahun 2025 dividennya mungkin saja bisa lebih rendah dari tahun buku 2023 yang dibagi di tahun 2024 karena labanya juga mengalami penurunan. Tapi untuk informasi detailnya kita harus menunggu hasil keputusan RUPS. Semoga saja hasil keputusan RUPS PTBA bisa memuaskan semua pihak. Mungkin akan ada pro dan kontranya, tapi kita lihat saja nantinya seperti apa. Yang jelas, PTBA dalam beberapa tahun terakhir konsisten membagi dividen, setidaknya tahun 2015 hingga tahun 2024 berdasarkan rekapan data yang saya tampilkan ini. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya, karena bisa saja ada salah hitung atau salah input data. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan bisa memberikan pertimbangan serta informasi baru bagi kamu yang tertarik untuk menganalisa saham-saham high dividend. Salah satunya adalah saham PTBA. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saat ini saya mau menampilkan sedikit cuplikan dari pembahasan di ebook Stock for Living. Jadi, mari kita lihat saja seperti apa terkait pembahasan hidup dari saham, terlebih untuk contoh nyatanya. Pembahasan di ebook dituliskan sebagai berikut. Beberapa tahun yang lalu, penulis sempat bercerita dengan salah satu investor senior. Beliau mulai membeli saham pada awal tahun 2000-an dan masih aktif di pasar modal. Saat pertama kali bercerita mengenai saham, penulis sangat antusias menanyakan metode apa yang dia gunakan hingga bisa profit konsisten. Dengan percaya diri, penulis menyebutkan berbagai metode analisa yang penulis ketahui, mulai dari teknikal hingga fundamental. Lucunya, investor senior ini hanya bengong saat mendengar penulis sok jago menyebutkan nama-nama metode. Beberapa saat kemudian, dia mulai bercerita dengan santai dan menjelaskan bagaimana caranya berinvestasi di pasar modal. Metode yang dia gunakan sangat sederhana dan tidak terlihat keren, layaknya seorang ahli saham yang jago menganalisa. Sejak awal tahun 2000-an, investor senior ini hanya fokus dengan saham BBCA dan berpatokan pada aspek PBV. Dia terus mengikuti laporan keuangan BBCA, melihat pertumbuhan aset bersih atau ekuitas perusahaan, dan kemudian dibandingkan dengan pergerakan sahamnya. Saat harga naik melebihi pertumbuhan nilai buku, dia jual. Saat harga turun melebihi penurunan nilai buku, dia beli. Bagaimana hasilnya? Anda bisa lihat sendiri kinerja saham BCA dalam 20 tahun terakhir. Harga sahamnya sudah naik berkali lipat dan tentunya berdampak pada peningkatan kekayaan pemegang sahamnya, termasuk investor senior yang penulis kenal ini. Di umur yang tidak lagi muda, dia bisa menjadi full-time investor dan memenuhi kebutuhan hidup hanya dengan dividen yang diterima setiap tahun dari saham BBCA. Dia menjelaskan bahwa jika misalnya nanti dividen yang diterimanya kurang, dia hanya perlu menjual sedikit saja sahamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setahu penulis, investor senior ini sudah tidak lagi memiliki penghasilan lain di luar saham. Dulu dia memang memiliki beberapa properti seperti apartemen dan rumah untuk disewakan, tapi kini sudah dijual untuk dibelikan saham. Menurutnya, keuntungan dari pasar modal jauh lebih besar dibanding keuntungan dari menyewakan properti.
Selain itu, dia tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan apabila membeli saham layaknya biaya perawatan saat membeli properti. Hal ini yang membuat saham itu menarik adalah transaksi jual beli dengan nominal yang fleksibel. Jika Anda memiliki saham senilai 1 miliar dan sewaktu-waktu membutuhkan uang 100 juta, Anda hanya perlu menjual saham senilai 100 juta tanpa harus menjual seluruh kepemilikan. Sebaliknya, meski hanya memiliki uang 10 juta, Anda sudah bisa membeli berbagai macam saham dan menjadi investor atau trader di pasar modal. Hal tersebut tentu berbeda jika diimplementasikan pada investasi properti. Jika Anda memiliki properti senilai 1 miliar dan sewaktu-waktu membutuhkan uang 100 juta, Anda tentu tidak bisa hanya menjual properti itu sebagian, misalnya hanya jual pintunya, garasi mobil, atau pagarnya saja. Selain itu, Anda belum bisa membeli properti apabila hanya memiliki uang 10 juta. Terlepas dari kelemahan properti dari aspek likuidasi, investasi ini juga sebenarnya memiliki kelebihan. Apabila membeli properti, aset tersebut bisa dijadikan tempat tinggal atau disewakan. Apakah saham bisa dijadikan sebagai tempat tinggal atau disewakan? Tentu tidak kan? Terlepas dari berbagai perdebatan tentang dua instrumen ini, saham dan properti memiliki poin plus minusnya masing-masing. Semua kembali lagi kepada karakter Anda, apakah lebih cocok membeli saham atau properti. Kita kembali kepada pembahasan tentang investor senior yang penulis temui beberapa tahun lalu. Investor ini merupakan bukti nyata bahwa profesi full-time investor sangat mungkin untuk dicapai. Anda tidak perlu menjadi profesor saham yang mengerti semua aspek dari A sampai Z untuk bisa sukses di pasar modal. Cukup fokus kepada metode sederhana, pelajari seluk-beluknya, dan dilatih dengan konsisten dari waktu ke waktu. Kebanyakan investor atau trader pemula hanya fokus mencari metode tersakti dan pada akhirnya membuang banyak waktu karena terus mengganti-ganti metode tanpa ada tujuan yang jelas. Semakin rumit metode tidak menjamin profit akan semakin besar. Jadi jika boleh menggunakan metode yang simpel, kenapa harus dipersulit? Ingat, tujuan Anda masuk ke pasar modal untuk mencari profit dan bukan untuk menjadi orang terpintar. Nah, dari pembahasan singkat tadi tentu kamu akan memiliki pro kontra. Dengan detail sebagai berikut. Kebetulan saja saham yang dibeli oleh investor senior itu adalah BBCA dan harganya terus naik dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana kalau saham yang dibeli misalnya UNVR, di mana dalam beberapa tahun terakhir harganya turun terus. Nah, untuk itulah bagi kita sebagai seorang investor, kita harus memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang pertama adalah kita memiliki ekspektasi terkait profit yang bisa didapatkan, dan sudut pandang kedua adalah memiliki mitigasi risiko yang bisa kita lakukan apabila kemungkinan terburuk itu terjadi. Mari kita bahas secara sekilas agar supaya kamu memiliki gambaran yang lebih luas. Poin pertama untuk ekspektasi profit. Apakah dengan kondisi saat ini sudah cukup? Apakah dengan modal yang kamu miliki saat ini sudah cukup untuk membiayai kehidupanmu hanya dari saham? Tentu sebagian orang merasa belum cukup. Untuk itulah mereka masih terus berada di pasar modal untuk terus menggulung modalnya agar semakin besar, dan saat bola salju itu semakin besar, nantinya akan ada suatu titik di mana mereka bisa hidup dari saham saja. Poin kedua, butuh berapa banyak modalnya? Ini merupakan salah satu kunci penting apabila kamu ingin bercita-cita hidup dari saham saja, entah itu dari dividen atau dari capital gain. Kamu harus menghitung berapa banyak modal yang kamu butuhkan agar supaya bisa memenuhi kehidupan kamu, tentunya dengan ekspektasi return atau persentase profit yang masih masuk akal. Poin ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Selain modal, kamu juga harus menghitung berapa lama waktu yang kamu harus habiskan atau korbankan untuk bisa mengumpulkan modal yang ideal. Tentu saja setiap orang punya waktunya berbeda-beda. Ada mungkin yang hanya butuh waktu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih. Tapi yang jelas, kamu bisa memiliki kira-kira time frame kamu untuk melakukan hal yang kamu impikan itu berapa lama dari sekarang. Keempat, bagaimana cara mengumpulkan modalnya? Ini juga penting, karena saat kita mengetahui jumlah modal yang kita butuhkan, hal berikut yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara kita mengumpulkannya. Apakah itu melalui dari pendapatan aktif kita, dari gaji atau dari usaha, ataukah kita melakukan reinvestasi dari capital gain yang kita peroleh, ataukah kita melakukan reinvestasi dividen seperti yang sudah pernah saya buat pada video-video sebelumnya, dan lain sebagainya. Intinya setiap orang punya caranya masing-masing. Silahkan kamu temukan cara yang menurutmu paling ideal dan paling nyaman kamu gunakan, agar supaya modal kamu bisa semakin lama semakin besar dan bukan malah sebaliknya. Ingat, compounding itu berada pada dua sisi yang berbeda. Jika sisinya benar, maka modal kamu bisa semakin besar. Tapi jika sisinya salah, modal kamu bukan besar, tapi malah semakin kecil. Sekarang kita bahas dari aspek mitigasi risikonya.
Poin pertama, jika saham yang selama ini ditabung turun, nanti bagaimana? Ini merupakan pertanyaan wajib yang harus kamu temukan jawabannya sebelum akan melakukan pemilihan saham. Katakanlah misalnya, pada beberapa tahun yang lalu kamu membeli saham UNVR dan bukan saham BCA. Nah, saat kamu melakukan pembelian, kamu harus memiliki mitigasi risiko. Apabila kedepannya saham ini ternyata turun bukan naik, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus melakukan average down untuk menurunkan harga rata-rata dan memperbesar dividen yield? Ataukah kamu hanya fokus kepada dividen yang direinvestasikan dan digulung dari waktu ke waktu? Atau apa yang akan kamu lakukan untuk mitigasi resikonya? Hal itu sangat penting untuk ditemukan jawabannya. Poin kedua, apakah dividen rutin yang dibagikan bisa terus konsisten? Nah, kamu tentu tahu bahwa saya merupakan salah satu investor yang sangat tertarik terhadap dividen. Dan dividen rutin itu merupakan hal yang penting saat melakukan analisa saham. Jika kamu memiliki pandangan yang sama atau kamu juga sangat tertarik dengan dividen, ini merupakan hal wajib yang harus kamu pertimbangkan. Apakah dividen rutin yang dibagikan oleh perusahaan ini bisa konsisten dalam jangka panjang? Cara mengetahuinya sederhana, yaitu lihat ke belakang. Dalam waktu 10-20 tahun ke belakang, apakah mereka terus konsisten bagi dividen setiap tahun? Jika iya, bagaimana dengan porsi dividen payout rasionya dan dividen yieldnya terhadap harga sahamnya? Poin ketiga, bagaimana prospek perusahaan ke depan? Apakah masih dibutuhkan? Ini juga merupakan hal yang penting. Tentu saja kamu akan menilai bagus tidaknya perusahaan, salah satunya adalah berdasarkan laba yang berhasil mereka capai. Apakah laba perusahaan masih bisa terus besar di kemudian hari, ataukah malah terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu? Setidaknya dengan melakukan mitigasi risiko seperti ini, kamu jadi tahu bagaimana jika ternyata saham yang kamu beli itu salah. Apa yang akan kamu lakukan ke depannya, dan apakah hal itu masih bisa memberikan keuntungan kepada kamu, ataukah malah membuat kamu semakin rugi. Hal itu sangat penting untuk kamu pikirkan sebelum kamu memiliki ekspektasi terhadap profit yang mungkin bisa kamu peroleh. Nah, dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari berbagai topik yang berkaitan dengan hidup dari saham, mungkin ebook Stock for Living ini bisa membantu. Untuk detail pembelian, silakan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.